Baik, karena sudah bergabung semuanya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Reno Kresna Pramuda selaku inovator aplikasi Renoka dan Mas Agung Bakti selaku inovator aplikasi Sibakti yang merupakan narasumber pada pertemuan pada hari ini. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Ibu Heni Riswanti. Yang kami hormati Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, Ibu Sarifatun Karunia Egawati, yang sekaligus menjadi narasumber pada pertemuan pada hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Manajer di Lingkungan Kerja BPJS Kesehatan, Duta BPJS Kesehatan, beserta segenap peserta kegiatan ngabuburit yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang dalam acara ngabuburit, ngobrol dan bincang ringan seputar program JKN. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri kegiatan pertemuan pada kesempatan hari ini. Mohon izin, saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ngabuburit pada siang hari ini akan membahas mengenai implementasi aplikasi Renoka dan Sibakti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi oleh narasumber, keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima menyampaikan saran, ide, dan masukan, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus kepada Ibu Heni Riswanti. Waktu dan media kami persilakan. Terima kasih, Mas Yunus. Suara saya nggak? Sudah masuk, Bu? Ya, suaranya udah suara saya kedengeran ya? Sudah kedengaran, Bu Heni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali mengadakan kegiatan ngabuburit. Ngabuburit bukan bahasa Sunda ya. Ngabuburit kan itu orang Sunda tuh terkenal ngabuburit kalau pas bulan puasa. Di sini ngabuburitnya adalah ngobrol dan bincang ringan tentang program JKN. Pada hari ini, eh, Bapak dosennya hadir nggak, Mas Yunus? Hadir, Bu. Hadir. Baik, yang saya hormati, Bapak aja atau ada Ibu? Bapak dosen. Belum semua hadir, Bu. Sebagian sudah hadir. Oh ya. Jadi, alhamdulillah pada hari ini kami dari BPJS Kesehatan akan menyampaikan inovasi terbaru dari kantor cabang Kudus. Alhamdulillah kami dapat tamu yang luar biasa, teman-teman mahasiswa dari UMKU, ada 2 orang, Mas Reno dan Mas Agung, di mana cita-cita kami itu bisa terrealisasi karena Mas Reno sama Mas Agung magang di BPJS Kesehatan. Alhamdulillah nanti Bapak bisa lihat ya, inovasi yang dibikin itu apa sih itu ya? Kok sampai dimasukin ke acara ngabuburit? Bagi kami, ini menjadi hal yang penting, karena mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada antrian online sakit atau ke FKTP, pakai HP. Nah, kami juga menciptakan yang sama, tapi untuk ke kantor cabang dan kantor paten. Jadi, kita, kalau saya ya, merasa malu. Saya jualan antrian online di FKTP dan di rumah sakit. Tetapi BPJ sendiri nggak punya antrian online untuk
peserta kami yang datang ke kantor cabang ataupun ke kantor kabupaten. Nah, ini adalah cita-cita kami di sini bisa terrealisasi karena adanya Mas Rino sama Mas Agung, alhamdulillah magangnya di BPJS Kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sih secanggih apa sih inovasinya. Dan menurut saya merasa bangga karena di kantor cabang lain nggak ada. Jadi di BPJS se-Indonesia baru di kantor cabang Kudus yang memiliki antrian online di kantor cabangnya dan juga di kantor kabupatennya. Tentu sama seperti di rumah punya kepastian. Dia bisa bisa milih mau datang di tanggal berapa, mau jam berapa. Itu bisa milih. Kalau Bapak Ibu pernah bikin pas di imigrasi kan sistem antriannya kan pakai aplikasi kan. Sama, ini mirip lah, mirip dengan antrian di imigrasi. Memang kami itu nyontek ATM, meng-ATM kan. Amati, tiru, dan verifikasi. Jadi dari antrian di kantor imigrasi. Mudah-mudahan sih ini bisa memberikan kenyamanan untuk peserta kami. Jadi nggak nunggu lama gitu ya kalau udah masuk kantor, kok kantor cabang kok ini ya dipanggilnya lama gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa pesan tanggalnya, pesan jamnya, itu insya Allah sesuai dengan yang sudah dipilih. Jadi harapnya kebutuhan dari peserta kami itu bisa bisa tepat waktu, jadi nggak apa sih bahasanya bertele-tele gitu ya. Kok nunggunya lama? Ya insya Allah dan adanya inovasi kami ini bisa menjawab kebutuhan dari peserta kami pada saat ingin mendapatkan pelayanan administrasi ataupun mengeluh gitu ya ataupun kasih masukan ke kantor BPJS atau kantor kabupaten. Mungkin itu mm, inti dari kegiatan ngabuburit di sini. Mudah-mudahan inovasi yang sudah dibikin sama Mas Reno dan Magung diberi namanya apa? Renoka ya? Renoka dan Siti. Renoka Bakti. yang bikinnya Mas Reno. Eh, Si Bakti Bakti yang yang bikin bikinnya Mas Agung. Mas Agung. Jadi memang kenapa sih kok namanya aneh nggak aneh? Kami masukin Mas Reno sama Mas Agung ke dalam nama aplikasinya supaya kita ingat sama siapa sih inovatornya gitu kan, ternyata memang orang yang berbeda dan memang inovasinya beda. Jadi nanti Mas Reno kan menyampaikan apa gitu ya yang dibuat sama Mas Reno, kemudian Agung juga akan menyampaikan juga, si Bakti yang buatan Mas Agung. Dua-duanya memang beda, apa sih beda tapi mendukung. Dan dua-duanya bagi kami itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga kami ingin menyampaikan ke seluruh peserta kami, nggak usah khawatir gitu ya, kita udah jualan antrian online ke Vaskes, kita juga punya kok antrian online untuk pelayanan di cabang ataupun di kantor kabupaten. Mungkin itu kata pembukaan saya, Mas Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Riswanti yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Lain Persertaan pada Ibu Sarifatun Karunia Ekawati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini ya, Mas Reno dan Mas Agung. Yang kami hormati Ibu Yani Riswanti selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta ngabuburit yang terdiri dari peserta, ada juga dari badan usaha, PIC dari eh, PNS juga ya, dan juga fasilitas kesehatan baik FKTP dan juga rumah sakit. Terima kasih atas kehadirannya pada
siang hari ini kita mengadakan ngabuburit kembali ya di edisi ke-22 tentang inovasi Renoka dan juga Sibakti. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Cabang bahwa untuk inovator dari kedua aplikasi ini adalah mahasiswa yang magang di BPJS Kesehatan. Alhamdulillah Mas Agung dan juga Mas Reno ini kebetulan dari jurusan ilmu komputer ya di Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, untuk sebenarnya latar belakang untuk inovasi ini dilatar belakangi dari keresahan kami dan juga keresahan Paskes ya. Pertama dari peserta itu kesulitan masuk di mobil JKN, kemudian di Vaskes juga ada target untuk antrian online. Pada saat di target antrian online, ternyata untuk masuk di mobil JKN ini sedikit terkendala terkait nomor HP dan juga email. Ya. Nomor HP dan email yang tidak sesuai. Nah, untuk verifikasi nomor HP dan email, sebenarnya sudah disediakan aplikasi dari kantor pusat, ya, kanal layanan tanpa tatap muka lewat WA Pandawa. Tapi biasanya memang responnya eh, ada antriannya ya, ada nomor antrian sehingga responnya tidak bisa diterima beberapa menit atau beberapa jam setelah penginputan. Dari aplikasi yang sudah dibuat Mas Reno ini, terutama ya untuk mobil JKN, itu pada saat peserta atau Vaskes mengentri nomor HP dan juga email yang digunakan oleh peserta saat datang ke Vaskes, itu langsung kami tindak lanjuti dan akan terlihat apakah nomor HP yang diusulkan itu sudah sesuai atau berhasil di input atau berhasil kami tindak lanjuti atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak bisa kami tindak lanjuti ada alasannya, misalnya karena pertama NIK-nya tidak valid, nomor HP sudah digunakan, atau eh, nomor HP-nya itu dari kartu Smartfren, Astri, Axis ya, itu kan nggak bisa juga digunakan untuk verifikasi lewat SMS. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa dengan verifikasi nomor HP, itu ada alternatifnya dengan email. Nah, nanti dari Vaskes eh, langsung bisa melihat gagal berhasilnya eh, secara real time ya. Kalau dulu sebelum ada aplikasi Renoka itu, saya harus merekap setiap hari ya, setiap sore mana yang sudah berhasil, mana yang gagal. Nah, kalau dengan Renoka ini langsung bisa terlihat berhasil atau gagalnya dari usulan nomor HP dan email yang telah dientrikan di aplikasi Renoka. Kemudian terkait antrian online, itu juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Cabang bahwa kami mengikuti digitalisasi layanan ya, supaya peserta itu bisa mendapatkan kepastian layanan tanpa menunggu terlalu lama ya. Kalau di Vaskes kan sudah lewat aplikasi mobil JKN. Nah, ini juga kami eh, minta dari Mas Agung untuk membuat aplikasi Sibakti ya, karena namanya Mas Agung itu Agung Bakti. Jadi aplikasi Sibakti yang sudah kami berlakukan juga di kantor cabang Kudus. Tapi memang belum kami sampaikan ke peserta ya, baru kami sampaikan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba ya, bisa dicoba-coba. Nanti akan saya sampaikan linknya untuk si Bakti. Mau ngambil antrian online minggu depan, hari Senin, Selasa, jam berapa ya? Kira-kira Bapak Ibu longgar waktunya langsung bisa diambil di aplikasi si Bakti. Kemudian nanti, jadi sudah ada booking antriannya. Bapak Ibu harus memasukkan nomor HP, kemudian mau layanan administrasi atau pengaduan itu ada di si Bakti. Kemudian nanti kalau sudah terkirim akan muncul di WA Bapak Ibu untuk booking antriannya. Ya, untuk booking antriannya memang untuk kendalanya beberapa minggu ini pengaplikasian atau implementasi si Bakti ini ada peserta yang
menganggap WA-nya itu WA hoak gitu ya, sehingga beberapa kali memang diblokir oleh WhatsApp ya. Tapi setelah kami laporkan, kemudian blokirannya sudah dibuka kembali dan bisa digunakan untuk mem-WA booking antrian itu di WA peserta. Ya, mungkin saya langsung saja share screen ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya untuk ngabuburit ini mungkin saya menyampaikan awal terlebih dulu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat ya yang sudah hadir. Ada 74. Bagi Bapak Ibu yang tercepat menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ngabuburit hari ini akan kami berikan souvenir. Ya, souvenirnya akan kami kirimkan melalui pos ya, seperti di ngabuburit sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan apakah hari ini, siang ini Bapak Ibu merasa mengantuk boleh, atau merasa bersemangat, atau eh, sedang sibuk ya, masih ada di kantor ya. Bisa disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Semangat Ibu Purwaningsih. Ada lagi Bapak Ibu? Excited, senang sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Semangat Zoom, puas ilmu bermanfaat, menambah wawasan. Ada lagi Bapak Ibu? Menambah pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Oh, sedang OTW nggih. PIC Desa Kalang Bancar ini. Jadi untuk ngabuburit ini memang diikuti di 3 kabupaten nggih, Bapak Ibu, karena wilayah KC Kudus di 3 kabupaten. Kemudian untuk oh iya, ini yang tercepat tadi dari Ibu Purwaningsih. Bu Purwaningsih Ningsih. Bisa open mic, Bu? Satkernya di mana nggih? Bisa open mic. Nanti kami kirim souvenirnya kemana? Kalau nggak open mic nanti saya berikan ke Pak Azam Ganteng. Bentar. Nggih, Halo? Bu Purwaningsih. Ya, sebentar. Dijelaskan, Mas. Halo, Bu. Halo, ya. Dari Satker mana Bentar. nggih? Sebentar, Ibu. Nah, Mana ini? di speakernya dikeraskan. Speakernya dikeraskan. Sudah. Nggih, Bu Purwaningsih dari Satker mana, Bu? Aduh, Atau di rumah, Bu? dari RSUD. RSUD mana, Bu? RSUD, saya PIC RSUD Sujati Purwodadi. Oh, Bu Dia Purwaningsih Jateng dari Rumah Sakit Dr. Sujati Grobogan, sakit. Ibu. Iya, Lara. Dokter Oke, nanti saya titipkan Mbak Caca ya, Bu. Oke, matur nuwun, Bu. Ya, kita kembali lagi, nggih. Nah, kami harapkan mungkin Bapak Ibu bisa follow ya Instagram kami di @jkn Kudus Bermanfaat. Di sini ada berbagai macam informasi, termasuk untuk informasi ngabuburit, kemudian BPJS keliling, kemudian konten-konten yang lain ya, termasuk influencer kami Bu Dewi dan juga Bu Mega.
itu ada di Instagram kami @jknkudus bermanfaat ya. Kalau bisa Bapak Ibu bisa memfollow kami supaya tidak ketinggalan informasi terkait program JKN. Nah, pada pertemuan siang hari ini juga nanti akan di-share juga di kolom chat untuk daftar hadir ya yang langsung terhubung dengan sertifikat sosialisasi JKN. Ya, nanti daftar hadirnya ini kami buka sampai dengan jam 17 ya Bapak Ibu hari ini. Jadi kalau pada saat mengisi daftar hadir dipastikan emailnya valid ya. Karena nanti sertifikatnya akan kami kirim ke emailnya Bapak Ibu dengan 2 jam pelajaran, 2 JP. Ya lumayan nanti bisa untuk menambah poin Bapak Ibu di satker masing-masing. Nah, kemudian nah ada juga di link Ngabuburit kami itu ada virtual background ya Bapak Ibu, kemudian ada materi, kemudian daftar hadir dan nanti ada eh, masukan saran atau ide bisa Bapak Ibu sampaikan di link tree tersebut ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada usulan mau untuk Ngabuburit edisi berikutnya temanya tentang apa dapat disampaikan pada link tree tersebut. Nah, kenapa ya kami membuat digitalisasi layanan ya Bapak Ibu. Jadi peserta JKN saat ini ya, ini saya ambil dari website di www.bpjs-kesehatan.go.id ya. Di sini data peserta JKN per 31 Mei 2025 itu ada 280 juta ya. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, pesertanya banyak. Kalau misalnya pesertanya ini butuh layanan administrasi ya, semuanya datang ke kantor ya. Kami harus merekrut SDM seberapa banyak dan juga harus menyediakan kursi tunggu seberapa banyak gitu ya. Nah, jadi penting kami memberlakukan digitalisasi layanan supaya peserta itu bisa lebih mudah ya, lebih mudah mengakses layanan, lebih puas ya, tidak perlu menunggu lama sehingga program JKN ini bisa memberikan citra positif di peserta maupun stakeholder terkait ya. Jadi kami nggak mungkin misalnya harus memverifikasi klaim gitu ya secara manual 280 juta peserta ya, makanya harus dilakukan secara digital ya. Harus dilakukan secara elektronik dan juga tanpa tatap muka. Jadi ini dan juga ini pasti akan selalu bertambah ya jumlah peserta kalau ada kelahiran, ada juga misalnya warga negara asing menjadi WNI juga nanti jumlah pesertanya juga akan bertambah dan juga untuk WNA yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia ya yang sudah bekerja juga berhak menjadi peserta JKN. Nah di website juga Bapak Ibu ada nomor Pandawa ya yang ini kalau ditekan nanti akan terhubung ke WhatsApp Pandawa, kemudian ada Care Center 165 24 jam, Pandawa juga bisa diakses 24 jam dan juga ada Linktree ya. Linktree di sini ada video, kemudian ada informasi-informasi lain yang bisa langsung diklik oleh peserta ya tanpa harus mencari-cari link misalnya untuk mobil JKN ya. Mobil JKN juga ada di Linktree ini. Jadi langsung bisa diklik baik itu yang lewat Android maupun lewat iPhone ya. iOS. Nah, ini ya Bapak Ibu selain jumlah peserta yang banyak ya. Ini kalau di April 2022 238 juta, kalau 31 Mei kemarin
sudah 280 juta ya. Jadi pasti akan selalu meningkat setiap tahunnya. Kami juga memiliki peserta dari badan usaha, ada badan usaha yang kerjasama ada 243.000, karena pembayaran 650.000, fasilitas kesehatan ini lebih dari 27.000, dan juga berbagai kementerian, dan juga payment service ya, ini sudah banyak ya, dan ini harus terdigitalisasi. Memang kalau untuk data yang ada di BPJS ini memang didominasi oleh kepesertaan yang ada 48%, kemudian yang kedua tentang iuran, dan terakhir 21% di pelayanan kesehatan. Ya, ada 3 klaster kalau di program JKN. Nah, biasanya kalau akhir bulan ya Bapak Ibu, ini biasanya Bapak Ibu yang di Vaskes, termasuk misalnya peserta kalau membayar iuran, itu biasanya untuk klaster kepesertaan dan iuran ini nggak bisa diakses di akhir bulan. Ya, karena akan dilakukan maintenance atau pemeliharaan aplikasi atau perhitungan iuran, sehingga yang bisa diakses biasanya di akhir bulan hanya di klaster pelayanan kesehatan ya, untuk pembuatan V-claim ataupun untuk pengentrian di Piker. Nah, untuk digitalisasi layanan ini manfaatnya ya bagi peserta akan memudahkan akses, mempercepat proses, kepastian layanan, dan kepuasan peserta meningkat. Nah, bagi fasilitas kesehatan sekarang sudah ada electronic claim ya, ada rekam medis elektronik juga akan mempercepat proses klaim ya dengan adanya V-claim dan VD, kemudian mengurangi fraud dan kepuasan peserta akan meningkat. Ya, termasuk untuk sidik jari ya, dan juga Frista itu juga sudah diberlakukan di fasilitas kesehatan. Nah, untuk yang saya sampaikan hari ini mengenai mobil JKN, ya SIPP Pandawa dan antrian online kepesertaan. Mobil JKN Bapak Ibu sudah familiar ya, yang ada di Zoom saat ini ya, pasti untuk penggunaan mobil JKN ini setiap tahun pasti akan selalu bertambah. Ini di Januari 2023 ada 21 juta. Kemudian di 2023 itu ratingnya 4,6. Tapi kalau 2025 ini kemarin saya cek sudah menurun ya jadi 4,3. Mungkin karena adanya kendala tadi, tidak terkirim OTP, kemudian mau masuk ke mobil JKN juga masih kesulitan, nomor HP dan email tidak sesuai gitu ya. Nah, nanti yang disampaikan Mas Reno terkait Renoka itu bisa untuk menjawab kendala-kendala yang ada, kesulitan untuk nomor HP dan email. Kemudian untuk menu mobil JKN ya, kalau manajemen kepesertaan ini hanya di pegawai BPJS ya, biasanya untuk pembuatan nomor HP dan email. Kemudian yang baru itu terkait telehealth atau telekonsultasi, kemudian ada iCare JKN ya, ada bugar juga. Ini ada di menu mobil JKN, bugar nanti terhubung dengan smartwatch masing-masing peserta. Nah, ini untuk aplikasi Renoka ya bagi peserta yang kesulitan mobil JKN. Registrasi mobil JKN, Renoka ini merupakan inovasi yang berfungsi untuk mempercepat proses registrasi akun dan perubahan nomor HP untuk akun mobil JKN, khususnya peserta yang melakukan perubahan data peserta dan pendaftaran antrian layanan kesehatan secara online. Itu ya, jadi yang mau ngambil antrol, mau mengambil antrian online di Vaskes, itu kan harus masuk di mobil JKN terlebih dulu. Nah, untuk masuk ke mobil JKN ternyata nomor HP dan email tidak sesuai. Nah, dengan adanya Renoka ini akan menyamakan nomor HP dan email sesuai yang dimiliki peserta saat mengakses layanan. Karena kadang ada yang nomornya hangus, ada juga yang nomornya itu ternyata nomornya saudaranya jauh gitu ya, yang tidak satu kota. Nah, ini Bapak Ibu bisa membarcode ya, kalau di grup Vaskes sudah saya sampaikan, ini saya bikin barcode-nya dan juga saya buat link yang pendeknya ya, tinggal bit.ly/Renoka Kudus. Nanti untuk user dan password dari Renoka, Vaskes gitu ya. Hanya 6 huruf Vaskes, tapi ada juga Vaskes yang tanya ke saya, Bu, passwordnya apa ya? Passwordnya Vaskes gitu ya. Jadi kadang ada peserta yang Vaskes itu yang berpikiran, oh passwordnya sama kayak Piker, tidak. Password dan usernya itu cuma 6 huruf.
Vaskes FASKES gitu ya. Tidak perlu terlalu sulit itu ya. Biasanya kan kalau dipikirkan kode Vaskes ya. Tapi ini hanya 6 huruf Vaskes. Tapi juga masih ada yang bertanya username passwordnya apa ya. Username passwordnya ya Vaskes itu. Itu ya nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu setelah masuk di Renoka tinggal klik tambah peserta kemudian dimasukkan untuk NIK, nomor HP, email dari Vaskes mana atau kalau peserta itu peserta terdaftar di FKTP mana nanti bisa langsung di-submit. Nah, untuk SIPP nanti untuk Renoka akan disampaikan oleh Mas Reno ya. Ini saya membahas sedikit tentang SIPP, saluran informasi dan penanganan pengaduan. Sebenarnya SIPP juga bisa diakses oleh peserta, bisa diketikkan di Google SIPP BPJS Kesehatan. Nanti dari Google akan mengarahkan ke link SIPP. Nanti untuk login dan juga username passwordnya ya menggunakan username password yang ada di mobil JKN. Nah, untuk SIPP ini terhubung dengan beberapa kanal layanan tatap muka maupun non tatap muka. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke kantor BPJS ya secara tatap muka ke MPP, ke BPJS keliling ya. Ini petugas yang ada di MPP, di loket kantor cabang, di BPJS keliling itu pasti akan memasukkan keluhan Bapak Ibu, pengaduan Bapak Ibu di aplikasi SIPP termasuk untuk yang informasi ya. Untuk yang informasi juga dientrikan di aplikasi SIPP. Demikian juga untuk tugas PIPP rumah sakit dan FKTP. Kalau Bapak Ibu mengadu ya, itu juga dientrikan di SIPP yang ada di Vaskes. Kalau untuk yang PIPP Vaskes itu ada tambahan untuk penginputan bayi baru lahir. Ya, yang kemarin sempat heboh juga harus memasukkan data pendukung ya. Nah, kemudian di website www.bpjs-kesehatan.co.id itu juga terhubung dengan SIPP juga. Kalau Bapak Ibu ngadu lewat website itu nanti masuk juga ke SIPP. Nah, di mobil JKN itu juga kalau di menu pengaduan ya, itu kalau dientrikan di situ juga akan masuk nantinya di SIPP kami dan juga di care center. Itu juga akan masuk di SIPP yang ada di kantor cabang juga kalau memang kejadiannya ada di kantor cabang. Kemudian QR code atau poros ya di Vaskes itu juga ada menu SIPP, di Pandawa juga ada menu pengaduan dan juga ada SIPP badan usaha. Di mana PSI badan usaha dapat mengentrikan keluhan di SIPP masing-masing badan usaha. Ya, itu jadi sudah ada berbagai macam kanal untuk pengentrian informasi, pengaduan dan juga permintaan administrasi. Nah, untuk pemanfaatan layanan SIPP ya ini dikelola oleh Senada ya. Senada itu petugas yang ada di sentralisasi ya yang menangani pengaduan permintaan informasi dari Bapak Ibu peserta ya termasuk tadi untuk yang bayi yang dientrikan oleh Vaskes itu juga mulai minggu ini sudah di-approve oleh Senada. Jadi sudah tidak di-approve oleh kantor cabang, menunya sudah hilang di tempat saya, adanya di Senada. Nanti Senada yang meng-approve atau juga yang menolak permintaan untuk usulan bayi baru lahir dari semua segmen. Nah, setiap tahun ya, setiap tahun ini untuk permintaan informasi kalau dilihat dari rata-rata perharinya mengalami peningkatan ya, tapi untuk pengaduan di tahun 2025 ini mengalami penurunan. Untuk permintaan dan juga informasi ini mengalami peningkatan di tahun 2025 ini. Nah, untuk approval bayi baru lahir ya, ini khususnya untuk Bapak Ibu yang ada di Vaskes, mulai minggu ini, tepatnya kemarin hari Rabu ya, kalau ada Vaskes yang mengentri baik itu rumah sakit dan FKTP mengentri di SIPP nanti akan
divalidasi oleh Senada, ya nanti akan masuk list pengajuan bayi baru lahir, oleh Senada akan dilakukan persetujuan atau akan ditolak. Ya, biasanya kalau ditolak akan ada alasan penolakannya karena apa. Nanti akan terbentuk nomor kartu, feedbacknya ada di SIPP masing-masing Vaskes. Jadi untuk dokumen pendukung yang wajib dilampirkan adalah surat keterangan lahir ya Bapak Ibu, untuk approval bayi baru lahir di SIPP. Nah, untuk pendaftaran bayi baru lahir seperti biasa diakses mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk approvalnya sampai dengan oleh petugas BPJS khususnya Senada di jam 21:59 itu untuk hari selain akhir bulan ya. Khusus akhir bulan hanya bisa di-approve sampai dengan jam 5 sore. Tadi saya sampaikan ada perhitungan iuran ya di akhir bulan. Nah, ini khususnya untuk bayi baru lahir yang lahirnya di atas jam 15, misalnya lahir jam 16, kemudian jam 19 ternyata dirujuk, maka bisa menyampaikan ke kami ya biasanya lewat grup untuk kami entrikan secara manual melalui aplikasi kepesertaan yang ada di kantor cabang maupun di kantor kabupaten. Ya. Atau nanti juga bisa lewat ini melalui kategori permintaan dari SIPP Vaskes. Jadi di SIPP Vaskes kan ada kategori permintaan, ada informasi, ada pengaduan. Nah, nanti dipilih yang di menu kategori permintaan. Ya, biasanya kalau untuk permintaan approvalnya oleh Senada itu maksimal 3 jam SLA-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran bayi baru lahir di SIPP Vaskes itu mandatori, wajib ada surat keterangan lahir. Tapi untuk permintaan pengaduan di SIPP-nya peserta itu tidak mandatori. Ya. Kemudian, nah ini untuk kategori tambahan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di mobil JKN memilih menu permintaan atau di SIPP peserta memilih menu permintaan, ini adalah hal-hal yang harus dituliskan ataupun diupload di pendukung permintaan administrasi Bapak Ibu ya. Jadi pendaftaran PBPU harus dilengkapi nomor HP, nomor rekening, nomor Vaskes gitu ya. Supaya bisa kami tindak lanjuti oleh petugas Senada. Oke. Kemudian untuk Pandawa ya. Jadi kalau dulu Pandawa itu hanya layanan administrasi, sekarang ada permintaan informasi ya. Setelah jika tidak kami gunakan, maka semuanya terintegrasi di Pandawa, bisa digunakan untuk layanan informasi, khususnya untuk cek status kepesertaan dan cek status iurannya. Ya. Nah, di Pandawa itu ada 1 orang koordinator dan 128 orang agen Pandawa. Ini data per 27 Mei. Nomornya tunggal ya, belakangnya 165, 08, 118, 165, 165. Kemudian target untuk penyelesaian tiketnya 120 per hari, minimal ya. Minimal 120, kemudian lokasinya ada di Jalan Kenari ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau main ke sana ada di Jalan Kenari, Kota Jogja, itu ada gedung sentralisasi layanan kami ya. Di situ ada petugas Pandawa, ada petugas Senada ya yang berkantor di Jalan Kenari Jogja. Kalau yang untuk Jelita, Selaras itu ada di Solo ya. Kalau yang di Jogja ini hanya Pandawa dan juga Senada. Kemudian jam aksesnya 24 jam. Jam operasionalnya dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses Pandawa di jam 12 malam bisa. Nanti akan ditindaklanjuti jam 8 pagi sesuai dengan nomor urut antrian. Atau di hari Sabtu Minggu pun bisa. Ya. Nah, untuk pemanfaatan Pandawa ini setiap tahun juga semakin meningkat ya. Permintaan informasi dari 60.000 menjadi 68.000. Pengaduannya juga meningkat 17.965 per hari. Untuk layanan administrasinya ini mengalami penurunan ya untuk layanan administrasi. Kemudian menu di Pandawa, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sering mengakses Pandawa sudah tahu ya, ada
penambahan anggota keluarga bagi pegawai swasta, BUMN, BUMD ini bisa lewat WA Pandawa. Kemudian pindah jenis kepesertaan yang tanpa masa tunggu 14 hari ini juga bisa lewat WA Pandawa. Reaktivasi PHK juga bisa. Kemudian ubah vaskes yang lebih dari 3 bulan bisa lewat WA Pandawa. Selain itu di menu informasi juga ada penambahan menu cek tiket administrasi ya. Jadi kan selama ini sebelum ada menu ini kan peserta bertanya-tanya, kemarin antrian saya di Pandawa sudah sampai mana? Ya, sudah ditindaklanjuti atau belum? Nah, itu bisa dicek lewat menu cek tiket administrasi. Ya, dan juga ada FAQ program JKN di menu informasi Pandawa. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi untuk cek status tiket ya bisa mengetikkan nanti nomor HP depannya 62. Ini sama kayak si Bakti ya, depannya dibuat 62. Kalau nomornya 0811 ya 62811. Kemudian nomor tiketnya di entry, kemudian ada captcha, di submit, nanti akan muncul untuk proses tiketnya sudah diproses atau belum, berhasil atau tidak, ya itu akan kelihatan di cek status tiketnya. Kemudian untuk pendaftaran mandiri di Pandawa juga ada 2 pilihan, ada dengan masa tunggu dan tanpa masa tunggu. Ya, kalau tanpa masa tunggu mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan Mandiri Express ya. Mandiri Express. Kemudian ada centangan-centangan di sini yang harus dibaca bahwa peserta itu secara sadar kalau memilih yang ekspres atau tanpa masa tunggu, ada iuran yang harus dibayarkan sejak nonaktif untuk 1 KK. Ya, diharapkan memang peserta itu sebelum mengeklik dibaca dulu mau dengan masa tunggu atau tanpa masa tunggu. Kalau tanpa masa tunggu berarti ada iuran yang harus dibayarkan secara akumulatif maksimal 24 bulan. Ya, kemudian untuk pendaftaran mandiri tanpa masa tunggu ini, kalau memang sudah diklik yang tanpa masa tunggu, harapannya tidak berubah ke dengan masa tunggu ya. Jadi akadnya dilakukan di awal supaya tidak istilahnya bolak-balik gitu ya. Jadi dimantapkan dulu di awal mau milih yang dengan masa tunggu atau tanpa masa tunggu. Nah, untuk antrean kepesertaan online ya, nanti juga bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Kalau ini nggak ada passwordnya ya, tinggal Bapak Ibu membarcode atau dicari di bit.ly/si bakti ya. Untuk antrian online kepesertaan di BPJS Kudus, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor HP, kemudian memilih administrasi atau pengaduan, memilih tanggal Bapak Ibu akan mengakses layanan tatap muka di kantor BPJS-nya itu kapan, jamnya jam berapa, ya nanti akan muncul WA di HP Bapak Ibu, ya untuk booking antriannya ya bisa dicoba nanti. Nah ini sudah kami berlakukan kemarin. Sementara ini memang kalau di KC Kudus kami berlakukan 2 macam antrian, yaitu antrian yang existing ya CSTI dan juga antrian si Bakti. Ya, jadi kalau Pak Satpam ini mengambilkan antrian yang si CSTI A1 gitu ya, maka di si Baktinya juga A1. Nanti eh, di baktinya A2 ya di CS-nya A2 supaya sinkron karena memang belum bridging ya. Jadi kami ambilkan antrian 2 kali. Kalau yang ini link ini baru kami sampaikan untuk yang KC Kudus ya, untuk merubuhkan ada linknya tersendiri. Untuk Jepara belum kami implementasikan ya, baru di Kudus dan juga merubuhkan. Merubuhkan karena sudah full shifting di MPP merubuhkan, maka tidak kami gunakan lagi antrian CSTI, yang kami gunakan adalah untuk si Bakti ya, untuk perhitungan waktu tunggu, waktu layanannya juga ada di aplikasi si Bakti. Nah, itu Bapak Ibu materi dari saya. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab ya setelah narasumber kedua dan ketiga Mas Agung dan Mas Reno menyampaikan
paparannya. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syarifatun Karnegawati yang telah menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu, atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Karunia, sudah saya share linknya di di kolom chat. Nanti bisa diklik di link tersebut untuk membuka kembali materi yang telah disampaikan oleh Bu Nia. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar HD-nya ya, karena di daftar HD ini nanti akan memberikan sertifikat atas kehadiran Ibu dalam join pada Zoom kali ini. Oke, untuk acara penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh inovator aplikasi, yaitu aplikasi Renoka dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Kepada Mas Reno Tresna Pramudia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Niswati, selaku Kepala Cabang BPJS Kantor Cabang Kudus. Yang terhormat, yang terhormat Ibu Nia selaku Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan, dan tak lupa semua peserta yang hadir di ngabuburit siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reno Pramudia. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Izinkan saya share screen tentang materi yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Baik, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Reno Tresna Pramudia. Saat ini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah Kudus. Memiliki minat di bidang pengembangan web. Selain fokus pada pengembangan web, saya juga telah menyelesaikan sebuah proyek berbasis AI yang memperkuat pemahaman saya dalam pemrograman dan analisis data. Yang kedua, pengalaman saya pada tahun 2024, saya ikut program MSIP dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi saya ikut MSIP di PT Orbit Future Academy. Jadi PT Orbit Future Academy ini berfokus ke Artificial Intelligence. Jadi mempelajari dasar-dasar AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, serta menyelesaikan proyek AI berbasis data. Dan kemudian pada tahun 2025, tepatnya dari Maret sampai Juni, saya magang di BPJS Kantor Cabang Kudus dan telah menyelesaikannya dan telah mengembangkan aplikasi registrasi mobil CKN berbasis web. Ini sedikit skill dari saya. Ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, dan PHP. Dari ini saya bisa membuat aplikasi registrasi mobil CKN untuk kemudian kegiatan pekerjaan di
BPJS Kantor Cabang Kudus. Dan di sini ada sedikit dari proyek saya yang telah saya kerjakan, lewat analisis sentimen, sistem prediksi karyawan, dashboard, HCD application. Dari semua ini terdiri 4 ini lebih ke artificial intelligence. Jadi saya itu masuk ke web itu baru-baru ini dan sudah dapat proyek dari BPJS Kantor Kudus ini. Alhamdulillahnya bisa selesai ya. Ini juga ada sedikit sertifikat dari berbagai bootcamp yang telah saya ikuti. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi registrasi mobil CKN yang berbasis web. Secara garis besar tadi sudah dijelaskan oleh Bunda bahwa aplikasi ini itu sebagai dashboard untuk Paskes, di mana Paskes itu bisa melihat status keberhasilan dari peserta yang tidak diregistrasikan secara langsung. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama memberikan akses kepada Paskes untuk memantau status keberhasilan registrasi peserta secara langsung melalui dashboard. Jadi pembuatan aplikasi ini itu sebagai perantara untuk Paskes dan petugas mengenai status keberhasilan dari peserta yang akan diregistrasikan mobil CKN. Yang kedua itu memfasilitasi admin untuk memantau, mengedit, dan mengelola data peserta secara efisien. Untuk penjelasan ini mungkin kita akan berfokus ke Paskes dan tidak akan ke halaman admin seperti itu. Yang ketiga itu meningkatkan persentase keberhasilan proses registrasi mobil CKN. Untuk yang ketiga ini mungkin bisa saya jelaskan nanti saat di slide-slide berikutnya. Kemudian untuk tampilan website, dari tampilan website ini memiliki dashboard utama seperti ini. Saya mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mengakses link atau URL dari website aplikasi registrasi mobil CKN ini. Di sini terdapat 4 section ya, ada home, ada profil, dari, dan kontak kami, dan setiap seksinya itu akan mengarah ke halaman yang berbeda-beda. Dan di sini ada menu login di sini, dan ketika diklik itu akan masuk ke halaman login. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar di database, dan supaya nanti bisa masuk ke halamannya seperti itu. Lanjut, dari fitur pengguna, aplikasi Renoka ini mempunyai 2 user, yang pertama Paskes dan yang kedua admin. Sebelumnya pada menu login, jika username dan password dinyatakan sebagai role Paskes, maka user akan diarahkan ke halaman Paskes. Begitu juga dengan admin, jika username dan passwordnya dinyatakan sebagai role admin, maka user akan diarahkan ke halaman admin. Jadi untuk role Paskes dan admin ini arahnya berbeda ya, seperti itu. Nah, jika user sudah berhasil memasukkan username dan password, maka tampilan inilah yang akan tampil jika user sudah bisa masuk. Di sini terdapat fitur tambah peserta dan login. Tapi untuk ini update terakhir ini itu ada fitur filter tanggal dan juga ada destination di bawah ya. Kemudian untuk fitur tambah peserta di sini akan dimintai, atau user yang akan mendaftarkan peserta itu akan dimintai data-data dari peserta. Halaman form input ini kurang lebih sama dengan yang Bapak Ibu akses dahulu sebelum ada aplikasi Renoka ini. Dulu kan pakai form ya, dan itu kurang lebih sama ya. Di sini saya samakan inputannya dari tanggal, keperluan, FKTP, rumah sakit, nama peserta, NIM, NKTP, dan lain-lain ya, seperti itu. Mungkin kita
lebih fokus ke halaman Faskes ini karena untuk admin ini jadi privasi bagi BPJS ya seperti itu. Mungkin di sini saya akan mengimplementasikan langsung di itu di websitenya langsung. Eh, Baik, berikut ini tampilan dari websitenya. Di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi, tampilannya itu seperti ini dan ini, sedikit profil dan sedikit panduan untuk mengakses aplikasi ini. Dan di sini juga ada kontak kami. Kontak kami itu dari BPJS KT Kudus. Ada alamatnya, WhatsApp-nya ini WhatsApp Pandawa dan jam operasionalnya juga ada media sosial dari BPJS KT Kudus. Kita langsung saja login. Sedikit klarifikasi ya. Untuk email atau username dan password untuk bisa masuk ke halaman Faskes itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti sini Faskes dan Faskes ini bukan berarti misal dari RSUD itu bukan RSUD seperti ini, bukan, tapi memang pure dari Faskes seperti ini. Dan ini itu bisa masuk. Dan ini bagi semua Faskes ya. Jadi semua Faskes username dan passwordnya itu sama. Nah di sini ada fitur tambah peserta yang saya jelaskan tadi dan di sini ada filter tanggal. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat data misal dari tanggal 2 Juli kita klik tanggal 2 Juli dan kita tampilkan itu, maka data yang ada di tanggal tersebut akan ditampilkan seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu semua ingin mengetahui status keberhasilan dari satu peserta yang Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu daftarkan tanggal berapa itu bisa cari lewat sini. Seperti itu. Dan di sini juga ada fitur cari peserta ya. Dan juga ada fitur cari peserta saja jika Ibu mau mencari nama peserta yang Ibu cari, Bapak Ibu cari seperti itu. Selain itu juga untuk fitur cari peserta ini itu juga by name, by nama rumah sakit juga seperti kita coba. Ini juga bisa misal RSU Purwodadi atau kita RSU Purwodadi. Oh. Nah, jadi seperti ya Bu, untuk cari peserta yaitu by name, by nama rumah sakit dan kabupaten dari rumah sakit tersebut. Nah, kita masuk ke fitur tambah peserta. Di sini kita akan diarahkan ke form itu. Di sini Bapak Ibu bisa mengisikan tanggalnya, misal hari ini, keperluannya apa, misal upload HP atau pembuatan akun, kemudian FKTP. Oh ini FKTP atau rumah sakit atau jarum dan desa ya. Misal kita beli rumah dan di sini itu nama rumah sakitnya, misal dari rumah sakit Aisyah. Sini masukkan nama Indonesia dan untuk NIK harus 16 digit ya. Jika nanti tidak 16 digit itu nggak bisa maksimal. Ini saya coba klik-klik lagi, ini juga bisa nambah seperti itu. Jadi jika kurang nanti ada keterangan ini harus 16 digit angka dan
Kalau lebih 16 itu tidak bisa karena sudah dipastikan itu maksimal, tidak bisa. Itu. Dan untuk nomor HP dipastikan harus beda ya. Misal bapak ibu menginput nomor HP yang sama, maka hasilnya akan seperti ini. Oh ini berarti rasanya saya coba masukkan lagi. Ini saya random dulu ya. Nah, jika Bapak Ibu semua menginputkan nomor yang sama, nah, sistem kami itu menilai nomor itu sudah terdaftar, jadi silakan gunakan nomor lain. Hal ini itu digunakan untuk meningkatkan persentase keberhasilan dari registrasi model CKN. Jadi seperti itu. Dan ini juga untuk email kita belum atur karena sebelumnya sudah kita atur dan mungkin dari peserta itu mengalami kesulitan atau ada error seperti itu. Nah, jadi data yang sudah saya inputkan tadi itu akan masuk ke dashboard sini. Nah ini tadi yang saya masukkan. Ini kenapa NIK dan email nomor HP itu nggak tampil karena halaman ini kan sifatnya itu untuk semua ya. Jadi bisa diakses semuanya. Jadi untuk data tersebut mungkin menjadi privasi gitu. Tapi untuk ke halaman admin semua datanya akan masuk semua dari NIK, dari email, nomor HP itu akan masuk. Dan ini sudah ada status. Sebelumnya ini belum ada status ya. Jika belum ada status itu ini masih kosong. Ini ada karena admin sudah memproses data kita. Seperti itu. Misal datanya diregistrasikan itu gagal, di sini disertai dengan keterangan gagalnya apa. Maka jika ini kan tidak valid, maka Bapak Ibu semua bisa menginputkan kembali NIK yang yang benar seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang bawah ini juga ada pagination. Ini sedikit fitur ya buat supaya loadingnya itu enggak lama guys. Kita batasi 100 peserta saja tiap halaman gitu. Mungkin seperti itu saja. Mungkin selanjutnya nanti bisa ditanyakan jika ada pertanyaan. Dan jika masih bingung, nanti bisa ditanyakan lagi di sesi diskusi. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Renoka Kresna Pramuda yang telah menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agung Bakti selaku inovator aplikasi Sibade dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Kepada Mas Agung Bakti, persilakan. Permisi, apakah suara saya terdengar? Sudah Mas? Ya, izin share screen, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kudus, Ibu Nyiriswanti. Yang saya hormati
eh, Bunia selaku Kepala Mutu Layanan Kepesertaan, dan yang saya hormati peserta ngabuburit pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Bakti. Saya merupakan mahasiswa semester 6 program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Kudus yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di lingkungan kampus dan memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan sistem dan pemanfaatan IT untuk memecahkan masalah sehari-hari. Saat ini saya sedang fokus mengembangkan kemampuan di bidang IT, termasuk pemrograman dan pengelolaan proyek digital dan kerja tim. Berikut ini adalah sertifikasi dan pengalaman magang saya. Saya pada tahun 2024 mengikuti studi independen yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya mengikuti di Mitra Ruang Guru. Di situ membahas tentang full stack Golang dan AI yang berfokus pada bidang website. Yang kedua, pengalaman magang saya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus pada tanggal 3 Maret sampai 20 Juni. Kemudian ada berbagai sertifikat seperti ada pelatihan desain, sama ada sertifikat project dan narasumber. Selanjutnya ini adalah skill dan kalian ada HTML, CSS, dan JavaScript, React.js, Node.js, Figma untuk desain grafis, Golang, PHP, MySQL, dan Canva untuk desain grafis juga. Berikut ini adalah berbagai proyek yang telah saya buat. Yang pertama adalah chatbot AI, yang dimana ini merupakan tugas akhir dari kegiatan studi independen yang dilaksanakan di ruang guru, dan di bawah ini merupakan proyek bersama dengan tim dari Signal Data. Ini ada prediksi GPR, dan yang terakhir ini adalah proyek dari BPJS Kesehatan, yaitu Sibakti. Lanjut ke penyampaian materi tentang Sibakti, sistem booking antrian online. Latar belakang masalah yang terjadi di BPJS Kesehatan, yang pertama itu adanya penumpukan antrian yang membuat peserta itu merasakan ini sangat lama untuk menunggu antrian di BPJS. Kemudian waktu tunggunya juga akan lama karena terjadinya penumpukan antrian, sehingga peserta merasa kurang enak pada saat menunggu di antrian BPJS. Kemudian untuk harapannya tujuannya itu penumpukan antrian itu berkurang, yang asalnya banyak menjadi berkurang karena sudah menyediakan booking, di mana peserta bisa datang sesuai jam bookingnya. Dan yang kedua itu meminimalisir waktu tunggu, di mana ketika peserta datang pakai jam bookingnya, misal jam 1, peserta akan datang pada jam 1 dan kemudian langsung dipanggil. Tidak perlu ada waktu tunggu. Mungkin ada waktu tunggu, mungkin sedikit beberapa menit. Berikut ini merupakan alur dari Sibakti, sistem booking antrian online, di mana melakukan booking antrian dan mendapatkan nomor antrian. Kemudian peserta datang ke kantor BPJS sesuai dengan jam bookingnya. Kemudian petugas akan memanggil nomor antrian booking antrian yang telah diambil peserta sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan awal dari website kami yang sudah dijelaskan sama Mas Reno. Hampir sama tampilannya, cuma di sini ada tombol ambil antrian. Kemudian ini juga tampilan awalnya dari booking antrian. Di sini ada ucapan selamat datang dan tata cara penggunaan aplikasi ini dari 1 sampai 5. Disediakan juga form booking antrian untuk mengisi.
jenis-jenisnya. Berikut ini fitur yang disediakan. Yang pertama itu fitur form booking antrian, di mana peserta harus melengkapi semua yang terdapat di dalam form tersebut. Kemudian sisa kuota yang hari ini. Di sini ada keterangan sisa antrian A dan sisa antrian B. Kemudian ada daftar booking, di mana ketika peserta melakukan daftar booking itu akan namanya dan nomor antriannya akan masuk pada daftar booking tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara booking antrian? Peserta dipastikan mengisi formnya secara lengkap. Jika tidak mengisi form secara lengkap, maka akan ada notifikasi seperti ini. Silakan masukkan nama lengkap, nomor WA, silakan masukkan tanggal, dan lain-lainnya. Kesalahan pertama, di mana ketika user melakukan booking antrian, peserta melakukan booking antrian saat jam sudah lewat. Misalnya, di sini saya mencoba melakukan booking antrian pada jam 9.30, setengah 10, sedangkan pada hari itu jam menunjukkan jam 10 lebih 3 menit. Ketika saya melakukan booking antrian, maka akan ada notifikasi jam booking sudah lewat, silahkan pilih jam lain. Kesalahan yang kedua yaitu peserta melakukan booking antrian saat hari libur. Nah, di sini sudah mengisikan form secara lengkap. Kemudian tanggal yang diisi adalah hari Sabtu, di mana jam operasional BPJS hari Sabtu dan Minggu itu libur. Ketika mengklik tanggal hari libur, akan mendapatkan notifikasi tidak bisa booking pada hari ini, pada hari libur dan akhir pekan. Selanjutnya kesalahan yang ketiga yaitu peserta melakukan booking antrian saat antrian penuh. Di sini saat itu kami menyediakan yang B hanya 5 antrian. Di sini sudah di daftar booking antrian terdapat 5-5-nya sudah mengisi semuanya. Jika saya memaksa mengisi, jika saya memaksa untuk melakukan booking antrian, maka akan mendapatkan kuota antrian B pada tanggal tersebut sudah diisi, sudah penuh. Silakan pilih hari atau jam yang lain. Nah, berikut ini adalah cara yang benar untuk melakukan booking antrian. Yang pertama, dipastikan mengisi secara benar, di mana nomor WA-nya harus depannya 2 dan dilanjutkan nomor WA-nya. Kemudian tanggalnya dipastikan tidak hari libur atau hari libur nasional. Kemudian jamnya dipastikan tidak kurang dari jam sekarang. Diberlakukannya mulai jam 8 sampai jam 15. Jam Kalau lebih dari itu tidak bisa melakukan booking harian dan bisa bookingnya di hari selanjutnya. Kemudian ketika sudah memasukkan form secara benar, ya, akan mendapatkan notifikasi booking Anda berhasil, nomor antrian A1. Kemudian akan mendapatkan notifikasi WhatsApp terkait detail booking antriannya, mulai dari namanya, tanggal, jam, jenis antrian. Kemudian masuk ke dalam daftar booking antrian. Di sini sudah masuk Renokat Restoranca antrian A1. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi Sibakti. Monggo Bapak Ibu yang mau mencoba, dipersilakan. Ini merupakan contoh booking antrian Sibakti. Di sini menginputkan nama saya.
dan nomor HP. Kemudian tanggalnya tanggal 11 ini, jamnya jam pada sekarang ini jamnya jam 14.28. Artinya kita harus lebih dari jam tersebut. Sini jam 14.30. Jenis A-nya A atau B, sini ada keterangannya, pelayanan administrasi atau pelayanan informasi pengaduan. Kemudian klik booking antrian. Booking Anda berhasil, nomor antrian Anda A2. Kemudian saya cek di bagian apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk nama saya dan nomor antrian pada jam yang saya booking. Kemudian saya bisa ke kantor BPJS untuk menunggu waktu booking antrian saat dipanggil. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Terima kasih Mas Agung tadi atas penyampaian materinya. Belum Belum ke acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, dimohon membuka kamera karena akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Baik, akan saya mulai untuk foto sesi bersamanya dengan dari 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Setelah foto bersama, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pernyataan, kami persilakan. Kami buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk 3 penanya, silakan bisa menyebutkan nama, pertanyaan, dan ditunjukkan ke narasumber siapa. Bisa dari Zoom, bisa raise hand, atau bisa menyampaikan lewat kolom komentar. Monggo Bapak Ibu, terutama yang Vaskes sudah pernah mengakses Renoka khususnya, ada kendala bisa disampaikan langsung ataupun lewat kolom chat ya. Ada yang lewat kolom chat, Mas. Ya, ada yang bertanya lewat kolom chat. Apakah ada yang bertanya lagi? Monggo, silakan, masih ada waktu. Oke, jelasin oke.
Oh gitu, orang ya. Oke, untuk Bapak Ibu tadi yang sampaikan Mas Reno, kalian Mas Agung, apakah sudah terdengar belum ya? Tadi suaranya sempat hilang ya? Pas awal ya? Ya, saya menjawab dulu yang ada di kolom chat atau ada yang resen ya? Tadi yang resen dari Ngelorang, Bu. Yang dari Ngeloram mau jadi resen, mboten? Suaranya hilang. Sekarang sudah terdengar ya, Bapak Ibu? Monin, mohon izin. Selamat siang, mohon izin Ibu Untuk yang Bapak Loram, Ibu. mau disampaikan langsung atau mau ditulis di kolom chat ya? Nggih, Oh, sudah ditulis. Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya yang ada di kolom chat. Tadi memang sempat hilang suaranya. Oke, matur nuwun untuk responnya Bapak Ibu ya terkait perasaan Bapak Ibu pada siang hari ini. Tadi juga Bu Betty juga baru mau masuk ke kapal penyeberangan Karimun Jawa ya Bu. Kemudian ada juga pembimbingnya Mas Reno, ini Bu Vida juga bergabung. Kemudian kader JKN Pak Rio juga bergabung. Kemudian perangkat desa juga ada ya. Oke, saya menjawab dulu yang disampaikan oleh Bu Hesti dari RSI Sultan Hadirin. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, misal ketinggalan atau nomor antrian sudah terlewat, apakah tetap bisa terlayani atau bagaimana? Apakah harus booking ulang? Ya, jadi kalau untuk nomor antrian itu sudah terlewat, jadi kan Kak, kita itu membuat booking antrian ini meniru meng-ATM dari kantor imigrasi ya Bapak Ibu ya. Di kantor imigrasi itu kan memang bisa booking hari. Kalau harinya sudah penuh, itu kan nanti dari aplikasinya akan mengarahkan di hari yang lain yang masih kosong antriannya. Nah, sih seperti itu. Jadi kalau saat
di imigrasi itu saya dapat antrian hari Rabu jam 9, ya sebelum jam 9 harusnya sudah ada di kantor imigrasi. Nah, yang di sini juga seperti itu. Misalnya ngambil antrian hari Senin di kantor Kudus, ya jam 9 hari Senin, ya harapannya sebelum jam 9 sudah hadir ya di kantor BPJS supaya antriannya tidak terlewati gitu ya. Nah, ini kan supaya juga untuk antrian si Bakti ini kan semua peserta bisa melihat ya antrian di situ di dashboard yang bagian bawah tadi sudah dijelaskan Mas Agung, ada nama-nama peserta berserta booking antriannya dia masuk di antrian A berapa atau B berapa. Ya, jadi mau nanti kalau Bapak Ibu sudah membooking khususnya yang antrian di KC Kudus ya bisa datang lebih awal sebelum jam dipanggil ya. Nah, kemudian gitu nggih Bu Esti. Kemudian dari Dukcapil Kudus kalau untuk pindah fas nggih Bu Esti sami-sami. Kalau untuk pindah vaskes bagaimana ya Mas? Jadi kalau untuk pindah vaskes itu kan layanan administrasi ya. Layanan administrasi pindah vaskes bisa dilakukan lewat mobil JKN. Nah, mobil JKN itu kalau login ke mobil JKN-nya belum bisa, nanti masuk ke Renoka yang tadi sudah disampaikan Mas Reno. Ya. Terus tapi kalau ternyata HP-nya tidak support dengan mobil JKN, Bapak Ibu bisa pindah vaskesnya bisa lewat WA Pandawa. Ya. WA Pandawa yang belakangnya 165. Sebenarnya kalau untuk pindah vaskes lewat WA Pandawa hari ini ya nanti kan terdaftarnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau daftar hari ini mungkin masuk antriannya atau diprosesnya di hari Senin gitu misalnya ya. Kan masuk diproses hari ini atau hari Senin kan sama aja. Nanti baru bisa terdaftar di vaskes yang baru per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau vaskes itu nggak terlalu urgent juga ya. Memang harus pindah hari ini tuh tidak. Ya bisa hari ini atau 1 hari sebelum akhir bulan gitu. Jadi misalnya ini bulan Juli ya, tanggal akhir bulan itu di tanggal 31. Mau pindah vaskes di tanggal 30 pun boleh, 30 Juli. Nanti vaskes yang baru akan terdaftar per tanggal 1 Agustus ya. Jadi pindah vaskesnya bisa lewat mobil JKN bisa, lewat Pandawa bisa, atau lewat Aman JKN ya. Kalau sudah datang ke BPJS bisa lewat Anjungan Mandiri JKN. Nanti bisa pindah vaskes di situ. Atau kalau memang masih belum bisa lewat antrian loket. Tadi booking dulu seperti yang disampaikan Mas Agung ya, lewat booking antrian. Saya misalnya Bapak Ibu bekerja ya, sibuk bekerja, pulang dari kantor bisanya jam 2:30 gitu ya. Booking antriannya misalnya jam 3 kurang 1/4 atau jam 3 kurang 5 menit juga bisa. Hari Senin jam 3 kurang 5 menit gitu sudah booking antrian hari ini. Nah, itu bisa dilakukan hari ini. Kemudian nanti pas hari Senin sebelum jam 3 kurang 5 sudah hadir di BPJS nanti dengan menunjukkan WhatsApp ke Bu atau Pak Satpam. Ya, nanti bisa pindah vaskes di loket kantor BPJS Kudus ya. Atau Bapak Ibu juga bisa pindah vaskes lewat CFD ya. Kami buka Car Free Day setiap hari Minggu jam 6 sampai dengan jam 9 di depan KFC ya. Kadang kalau depan KFC-nya itu ditempati, kami buka di depan kantor Bupati, persis di depan kantor Bupati. Nah, itu juga bisa pindah vaskes di hari Minggu kalau memang Bapak Ibu misalnya sekalian olahraga di alun-alun, sekalian jalan-jalan ya ke CFD, itu bisa mengakses mobile customer kami ya, mobile BPJS keliling untuk bisa dipindahkan vaskes di momen Car Free Day ya. Atau kami juga ada Zoom BPJS online setiap hari Rabu dan Kamis. Ya, link Zoom-nya juga ada di Instagramnya JKN Kudus Bermanfaat atau Bapak Ibu juga bisa mengakses di Google. Di Google-nya BPJS Kesehatan Cabang Kudus itu sudah kami letakkan juga foto flyer untuk link Zoom ya
meeting ID dan juga passcode-nya di Google Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tiap minggu link Zoom-nya, user ID-nya, passcode-nya itu sama. Jadi tidak perlu bingung ya, untuk layanan administrasi sekarang sudah tersedia kanal yang sangat banyak. Ya. Noten nggih untuk yang dari Dukcapil Kudus. Kemudian dari Bandara Ngloram, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya terkait perpindahan potongan gaji untuk iuran BPJS dari rekening yang beda. Waktu dulu PPNPN berubah jadi P3K. Syaratnya apa aja? Kemudian syarat pengumpulan harus mandiri atau kumulatif diwakilkan satu orang. Jadi yang dulu status kepesertaannya PPNPN sekarang jadi P3K ya. Ya, ini memang agak sedikit berbeda dari tema ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau dulu PPNPN, kemudian sekarang P3K, nanti secara kolektif dari pemberi kerja menyampaikan pertama surat pengantar, ya, mendaftarkan P3K-nya siapa aja, kemudian leger gaji, jadi harus wajib menerima gaji dulu, karena kami harus memasukkan nominal gajinya di aplikasi ya. Kedua leger gaji, ketiga ada KK dan juga rekap Excel gajinya. Ya, di situ harus ada rinciannya, tunjangan keluarganya berapa, tunjangan fungsionalnya berapa, tunjangan jabatan, gaji pokok, ya. Jadi kelihatan potongan iurannya 1%-nya berapa, 4% berapa itu di leger gajinya. Ya, jadi kalau mau untuk pendaftaran P3K itu bisa dilakukan secara kolektif ya oleh pemberi kerja. Jadi tidak datang satu persatu ke BPJS. Noten nggih. Kemudian untuk desa Penadaran, izin bertanya Bapak Ibu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pendaftaran akun bagaimana. Ya, mungkin bisa diulangi lagi ya Mas Reno untuk tadi tampilan dashboardnya pendaftaran akun Mobile JKN yang berhasil atau gagal. Menjawab pertanyaan tadi, ini ya Bapak Ibu, jika ingin melihat status keberhasilannya itu ada di sini. Nah, misal peserta atas nama Fatimah ini statusnya masih kosong, ini berarti belum ditindaklanjuti oleh admin ya. Nah, sebenarnya di bawah misal ini Citra Mutiana Andara ini berhasil. Nah, berarti sudah diproses oleh petugas. Jadi gitu. Ini kosong karena belum ditindaklanjuti, dan ini ketika sudah diproses oleh admin nanti status dan keterangannya itu akan ada di sini seperti itu. Jadi bisa melihat dari board di sini di kolom status dan keterangan seperti ini. Mungkin itu. Nah, baik di sini saya akan mempraktikkan untuk penambahan peserta atau input data pesertanya. Di sini kalau kita pilih tanggal 11 hari ini dan keperluannya pembuatan akun. Ini pilih Vaskes tingkat pertama, dan di sini pilih Vaskes mana, dicari dari sini, misal dari klinik Sifra, kemudian masukkan nama saya. Ini untuk NIK-nya bebas dulu 16. Untuk nomor HP-nya saya ngasal, yang penting ini 08 dulu guys. Harus 08. Kemudian diikuti
11 angka ya. Maksimal itu 13 digit, dan jika itu lebih maka ada keterangan nomor HP terlalu panjang, maksimal 13 digit, maksimal 13 digit seperti itu. Nah, ini kemudian saya coba submit. Nah, data berhasil input, dan nanti data itu akan langsung tampil di sini ya. Nah, seperti ini ya. Untuk nama peserta tadi, ini. Nah, jadi keterangannya sudah ada status berhasil, dan keterangannya berhasil update. Di sini berarti ini sudah ditindaklanjuti admin. Jadi akun kita itu sudah didaftarkan Mobile JK dan bisa dibuat login. Dan nanti bisa dibuat keperluan apa sesuai dengan yang diperlukan oleh peserta. Mungkin seperti itu ya. Ya, matur nuwun Mas Reno. Saya lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan di kolom chat ya. Soalnya tadi pertanyaannya juga ada lewat telepon saya tadi. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Desa Penadaran, untuk akunnya berhasil atau tidak, tadi sudah dijelaskan Mas Reno lewat link yang sama, link Renoka, kemudian nanti dilihat bagian bawah, kalau sudah diinput, statusnya berhasil atau gagal. Kalau gagal, di situ ada keterangannya, gagalnya karena apa. Itu ya. Sambil coba saya kirim ya untuk link Renoka dan juga di Bakti di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Itu ada bit.ly Renoka Kudus. Kemudian kalau si Baktinya Nah, kalau si Bakti itu ada di bawah ya. bit.ly garis miring si Bakti. Ya, nanti bisa dicoba. Kalau untuk yang Renoka, usernya Vaskes, passwordnya Vaskes. Kalau si Bakti tidak ada passwordnya ya, bisa masuk. Kemudian, setelah dari Desa Penadaran, dari Pak Suprojo, Puskesmas Kelambu, mohon izin bertanya, kami kemarin mendaftar Mobile JKN semua sudah masuk semua, tapi mau verifikator muncul nomor HP yang lain, Bu. Berarti ini sudah login ya. Sudah login, kemudian mau verifikasi akun. Ya. Mau verifikasi akun, nomor HP-nya nggak sesuai. Nah, ini rata-rata kalau yang diminta untuk verifikasi akun, berarti masih ada tanda gembok merah di aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk membuka gembok merahnya itu memang harus login. Ya, harus nomor HP-nya disamakan dengan nomor HP yang dimiliki peserta saat ini. Nah, cara menyamakan nomor HP dan emailnya, ya masuk di link Renoka yang saya sudah ketikkan di kolom chat bagian bawah ya. bit.ly Renoka Kudus. Nanti bisa dicoba. Ya, jadi kalau walaupun kemarin sudah pernah login Mobile JKN,
tapi waktu itu belum mendaftarkan nomor HP dan email yang sama dengan sistem kami, maka nanti akan muncul tanda gembok. Jadi harus nomor HP-nya itu disamakan dengan sistem. Kalau sudah sama, baru bisa login. Cara menyamakannya masuk di link Renoka. Ya, kalau nomor HP yang didaftarkan itu ternyata nomor HP dengan provider kartu AS, kartu TRI, Smart Friend atau Axis, diharapkan bisa mengganti dengan nomor HP yang lain. Ya, kalau belum verifikasi akun ya, kalau verifikasi akun itu wajib harus dengan nomor HP. Tapi kalau sudah verifikasi akun sudah, tapi lupa password, nah lupa passwordnya itu bisa verifikasinya dengan email. Ya, emailnya kalau masih kosong atau belum terdaftar bisa dimasukkan di link Renoka. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Agus Purnomo, RTMM ya, gagal registrasi diharuskan ganti nomor HP, itu memberatkan. Bisa dicarikan solusi. Ya, untuk sementara Pak Agus, kalau nomor HP-nya itu sama, ya maksudnya nomor HP-nya sudah digunakan oleh orang lain, ya berarti nanti bisa menggunakan email ya Pak Agus ya, dengan email peserta untuk verifikasi akun. Ya, jadi kalau untuk nomor HP sudah digunakan, biasanya seperti ini Pak Agus. Kalau kami harus menyamakan, memaksakan apa yang ada di link itu, nomor HP yang didaftarkan itu, berarti kami harus mengganti nomor HP yang itu sudah digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Biasanya itu ada anak kandung mendaftarkan nomor HP ibu kandungnya menggunakan nomor HP anaknya. Nah, itu kan berarti nomor HP anaknya harus kami hapus dulu untuk bisa digunakan ibunya. Nah, untuk bisa mengisi nomor HP anaknya, kami harus tahu nomor HP anaknya itu berapa gitu, Pak Agus, supaya nggak kosong, karena nanti aplikasi akan meminta nomor HP anaknya ini yang mau dihilangkan, itu harus ada penggantinya. Itu. Nah, daripada kami harus menanyakan lagi nomor HP itu anak kandungnya, nah lebih mudah mungkin nanti menggunakan nomor HP cucunya boleh, atau menggunakan nomor HP menantunya atau anaknya yang lain gitu ya. Jadi bisa dengan nomor HP anggota keluarga yang lain. Kalau itu masih dalam satu kakak, ya bisa dengan nomor HP anaknya yang masih satu kakak. Jadi Mobile CKN itu melihatnya kalau mau menggunakan nomor HP yang sama, parameternya nomor kakaknya harus sama. Kalau nomor kakaknya berbeda, maka dia tidak bisa masuk ya. Kalau dia sudah beda kakak, nggak mau masuk. Jadi syaratnya memang harus satu kakak. Logiknya di kantor pusat sudah dibuat seperti itu. Jadi nomor HP-nya boleh sama, tapi wajib satu kakak. Kalau sudah kakak yang berbeda, ya jadi misalnya tadi nomor HP yang digunakan adalah nomor HP cucunya dan ternyata cucunya itu nomor kakaknya sudah berbeda, ya nggak bisa digunakan. Itu atau oke, sampun jelas nggih, Pak Agus. Matur nuwun iki RTMM berkenan untuk bergabung ya, karena kalau di Renoka itu sudah kami masukkan juga untuk karyawan Jarum, perubahan nomor HP bisa memilih untuk kategori pesertanya dari Jarum. Oke, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, nanti bisa langsung dilanjut dengan kuis. Dan juga yang mengisi daftar hadir tercepat ya, Mas Kosim ya. Daftar hadir tercepat itu berarti juga sudah mengisi kuesioner ya. Kalau dulu kuesioner dan juga daftar hadir terpisah, ini kami jadikan satu untuk daftar hadir sekaligus kuesioner plus nanti langsung dapat sertifikat ya.
Dipastikan kalau misalnya satu kali pengisian daftar hadir belum muncul sertifikatnya bisa diisi ulang Bapak Ibu. Ya, dipastikan emailnya valid dan juga aktif, tidak penuh ya. Ya, kan ya Bapak Ibu, bisa dilanjutkan dengan kuis ya, Mas Yunus. Terima Oke, baik. kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Jika ada pertanyaan yang masih pengen disampaikan, berikut saya nanti bisa disampaikan untuk pertanyaannya di link grup WA Ngabuburit ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sesi kuisnya sudah di-share di kolom chat. Linknya Mas Kosim bisa dibuka untuk kuis akan kita mulai. Baik, terima kasih Mas Yunus. Silakan Bapak Ibu yang masih bersama kami, join bersama kami di Ngabuburit. Sudah saya kirimkan untuk linknya. Silakan Bapak Ibu dibuka. Kami tunggu kurang lebih sekitar 3 menit untuk join ya. Ada hadiah menarik seperti biasa. Baru 8 orang yang baru bergabung. Silakan kami tunggu masih 3 menit lagi. Untuk pertanyaannya hanya 10 saja. Pertanyaannya mudah-mudah dan nanti siapa cepat ya itu nanti yang dapat hadiah menariknya ya. Sambil saya lihat pengisi daftar hadir yang tercepat. Untuk pengisi daftar hadir yang tercepat atas nama Ibu Sri Suharti. Ini tahunnya dari mana ya? Ibu Sri Suharti yang mengisi tadi atas nama Bu Sri Suharti, apa boleh open mic-nya atau boleh di apa ini di chat-nya dari instansi mana dan nanti akan kita kirimkan ke alamat mana ya. Karena data yang diisi ini harusnya nomor NIK namun diisi nomor NIP ya. Masih ada nggak Sri Suharti? Nama akhirnya mungkin sudah ini ya. Oke. Ya mohon maaf ya Bu Sri Suharti, kami skip karena mungkin Ibu sudah nggak join lagi. Untuk selanjutnya saya alihkan ke Ibu Rani Setiorini. Ibu Rani Setiorini apakah masih bergabung dengan kami? Yang tadi mengisi daftar hadirnya Rani Setiorini boleh dikirimkan di kolom chat atau raise hand atau open mic, dipersilakan agar kami bisa memberikan souvenirnya atau cendera mata. Sudah ada? Belum ada ya? Mungkin banyak ya sudah live ya. Oke deh ya. Nanti coba saya akan lacak dari data kepesertaan BC saja ya. Ya, saya kembali lagi ke kuis Bapak Ibu. Ini 1 menit lagi yuk. Silakan Bapak Ibu yang ikutan join kuis untuk meramaikan Ngabuburit pada sore hari ini.
yang masuk rapat pertama kali. Pak Agus ini yang masuk rapat pertama kali. Masuk Zoom pertama kali. Eh, Pak Absu. Pak Agus yang pertama kali. Dia protes mestinya dapat tuh. Oke. Nanti kita diskusikan dulu ya Pak ya. Bisa pandainya ya. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah habis. Kita mulai saja untuk kuis pada sore hari ini. Silakan diperhatikan di gadgetnya masing-masing. Ada 10 pertanyaan ya. Jawaban yang tepat dan benar, cepat, itu poinnya banyak. Ya, ini saya mulai. Seperti biasa, Ibu Fulan selalu nomor pertama ini. Aku. Masih 3 menit lagi untuk mengerjakan waktunya. Detik lagi. Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Ini saya ingin untuk menampilkan siapakah pemenangnya. Baik, sudah ditemukan. Wah, sudah ketemu nih pemenangnya yang nomor 1, Ibu Fulan. Ibu Fulan ini yang sering mendapatkan Karimun Jawa itu ya Ibu Fulan ya, dari BTP Balai Taman Nasional Karimun Jawa ya Bu ya. Kemudian ini yang kedua Dwi P. Wah, ini siapa ya Dwi P? Apakah Pak Dwi Pujianto kader JKN atau Nggih, beda Pak. ya? Halo? Sama, Iya, Pak Dwi. sama Mas.
kader JKN ya, sama partner JKN ya? Nggih, Oh, nggih, Mas. oke, baik. Terima kasih. Nah, yang nomor tiga ini narasumber sendiri nih. Jadi hangus ya ini ya, nomor tiga ya. Nomor tiga ini hangus dialihkan ke Ibu siapa ini? Faidawati. Waduh, di Lisia panjang ya. Trisari. Ibu boleh open mic-nya? Ini dari satuan kerja mana atau dari mana gitu supaya dapat nanti souvenirnya dikirimkan atau diketikkan di kolom chat boleh. Itu Silakan. kader juga, Mas. Hah? Oh, kader juga. Kader itu. Kader wilayah Iya. mana ya Pak Dwi? Gerobokan. Gerobokan. Nah, panggilannya namanya siapa ya? Bu Ida. Wida. Oh ya, Pak Ida. Baik, kami not ya. Kader JKN Gerobokan, Bu Ida. Baik, kami ulangi kembali peringkat pertama yaitu Ibu Fulan dari Karimun Jawa, kemudian Pak Dwi Pujianto dari kader JKN Gerobokan bersama Ibu Ida dari kader JKN juga. Demikian untuk kuis pada sore hari ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, silakan untuk Mas Yunus bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kosim yang telah memberikan kuisnya. Dengan berakhirnya kuisis yang telah ditentukan juga menandai bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Semoga acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah hasanah keilmuan bagi Bapak Ibu semua seputar program JKN dan GIS. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selama kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan atas nama panitia, mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan sampai jumpa kembali pada acara ngabuburit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Terima kasih Mas Rino, terima kasih Mas Agung. Ya. Besok bisa ketemu lagi ya. Baik, izin untuk close all semuanya ya.